Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang pada sesi ini kita mempelajari struktur dan pola pengembangan cerita fantasi. Mari kita awali sesi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Amin. Struktur teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, terutama tokoh utama, dengan menyebutkan nama-nama tokoh dan menunjukkan karakter fisik serta karakter psikisnya. Bagian orientasi juga berisi pengenalan latar yang berupa deskripsi tempat, waktu, serta suasana pada awal cerita. Di samping pengenalan tokoh dan latar, pada bagian orientasi juga dikenalkan konflik dengan menampilkan peristiwa yang berpotensi menimbulkan konflik atau permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Misalnya, dalam cerita fantasi berjudul Berlian Tiga Warna, karya Vanessa Miftahriani, setelah dikenalkan 3 tokoh, yaitu Anika, Tamika, dan Cika dengan karakternya masing-masing, dimunculkan keinginan 3 sahabat itu untuk mencoba petualangan indah yang dikatakan Ibu Anika. Keinginan mencoba petualangan ini berpotensi menimbulkan konflik. Bagian kedua struktur teks cerita fantasi adalah bagian komplikasi. Bagian ini berisi timbulnya konflik yang berlanjut dengan bertambahnya konflik dan makin rumitnya konflik hingga mencapai klimaks. Misalnya, dalam cerita fantasi Berlian Tiga Warna, bagian komplikasi dimulai dengan terlemparnya 3 sahabat ke sebuah kerajaan, dan di hadapan mereka berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Tidak hanya sampai di situ, konflik ditambah dengan permintaan sang ratu agar mereka menolong putrinya yang tertidur selama 2 tahun, dan diperumit dengan perbedaan pendapat Anika yang bersedia menolong sang putri dengan kedua sahabatnya yang menolak. Konflik kemudian mencapai klimaksnya ketika tokoh utama dihadapkan pada suasana yang sangat genting, yaitu ketika batas waktu petualangan mereka tinggal 15 menit, sedangkan kedua sahabatnya ingin membawa tas besar berisi berlian, padahal mereka tidak kuat mengangkatnya. Jika mereka bersikeras membawanya, mereka akan kehabisan waktu dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Konflik yang dimunculkan bisa berupa konflik fisik maupun konflik batin. Konflik fisik misalnya peperangan, perkelahian, cekcok antar tokoh. Sedangkan konflik batin adalah konflik yang terjadi pada diri seorang tokoh yang disebabkan oleh 2 atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan. Misalnya kegalauan, kesedihan, atau penyesalan.
Bagian ketiga teks cerita fantasi adalah resolusi yang berisi penyelesaian atas konflik yang terjadi. Ada dua model penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian bersifat tertutup atau close ending dan penyelesaian terbuka atau open ending. Pada penyelesaian tertutup, pengarang menyelesaikan konflik yang terjadi, menunjukkan akhir cerita secara tuntas dan tidak menjadikan pembaca bertanya-tanya. Penyelesaian pada cerita fantasi berlian 3 warna ini menggunakan model penyelesaian tertutup. Cerita diakhiri dengan keberhasilan 3 sahabat keluar dari kerajaan berlian dan kembali ke kamar Anika. Selanjutnya, pada penyelesaian terbuka, pengarang tidak menunjukkan akhir ceritanya, tidak menunjukkan nasib tokoh utama pada akhir cerita, sehingga pembaca menciptakan sendiri akhir kisahnya sesuai imajinasi masing-masing. Seperti pada contoh yang disajikan ini, tidak ditunjukkan apa yang terjadi pada diri Reza selanjutnya setelah ia dibopong menuju ke arah utara oleh tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibawa ke dunia nyata, yaitu ke perpustakaan sekolah tempat ia membaca buku biografi Bung Tomo, ataukah dibawa ke surga karena ia gugur setelah terluka parah terkena ledakan bom? Pada akhir cerita hanya dideskripsikan tembakan terdengar makin keras, dentuman bom semakin menggelegar, pekik takbir semakin membahana, pekik merdeka semakin menggelora. Nah, kalian jadi penasaran bukan? Ciptakan penyelesaian cerita ini sesuai imajinasi kalian masing-masing. Setelah mengetahui bagian-bagian dalam struktur teks cerita fantasi, selanjutnya kita pelajari variasi pola pengembangan tiap bagian tersebut. Hal ini penting di samping untuk meningkatkan kemampuan menganalisis struktur teks cerita fantasi, juga untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita fantasi. Kadangkala kita mengalami kesulitan di dalam memulai menulis cerita atau mengalami kebuntuan untuk melanjutkan cerita. Nah, tentunya variasi pola pengembangan bagian-bagian struktur teks cerita fantasi adalah solusinya. Variasi pola pengembangan bagian struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah variasi pola pengembangan orientasi. Bagian orientasi dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Latar dideskripsikan berdasarkan cerapan indrawi secara terperinci sehingga pembaca memperoleh gambaran latar secara lengkap dan konkret, seolah-olah pembaca berada di latar yang dideskripsikan. Tokoh dikenalkan dengan deskripsi fisik tokoh, misalnya berhidung mancung, matanya bulat kebiruan, rambutnya ikal dan panjang sepinggang. Tokoh juga dikenalkan dengan deskripsi psikis seperti jujur, rendah hati, pendendam, dan sombong, serta dengan sikap dan perilaku tokoh.
Konflik dikenalkan dengan menampilkan kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan masalah, seperti keinginan tiga gadis bersahabat untuk mencoba petualangan. Yang kedua, variasi pengembangan komplikasi. Bagian komplikasi dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, dan melompat pada dimensi waktu yang berbeda. Hadirnya tokoh lain ini akan memicu timbulnya konflik dan mempertajam konflik yang sudah ada, serta membentuk rangkaian peristiwa atau alur cerita. Mengubah latar berarti mengubah suasana latar. Misalnya, suasana yang tenang berubah menjadi kacau. Terang mendadak menjadi gelap. Udara sejuk berubah menjadi sangat panas dan sebagainya. Pengubahan latar juga bisa berupa perpindahan tempat dengan jalan memindahkan tokoh dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dari ruang kelas ke ruang kepala sekolah, dari sekolah ke rumah, atau ke hutan. Perpindahan tempat bisa juga terjadi lintas ruang dan secara misterius. Misalnya, seorang siswa hendak melaksanakan salat duha di musala sekolah. Ketika melangkahkan kaki kanannya memasuki musala, tiba-tiba ia sudah berada di Masjidil Haram, Mekah, di tengah-tengah orang yang sedang melaksanakan tawaf. Variasi pola pengembangan komplikasi berikutnya adalah melompat pada zaman yang berbeda, pada masa lampau atau masa depan. Jadi, menggunakan latar lintas waktu. Yang ketiga, variasi pola pengembangan resolusi. Resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, atau dengan kejutan. Lompatan waktu di sini adalah lompatan dalam jangka yang relatif pendek dan dalam zaman yang sama. Misalnya 2 tahun kemudian, 3 bulan setelah itu, setelah 3 tahun berlalu. Jadi lompatan waktu tidak sama dengan lompatan zaman. Sebab akibat yang unik adalah sebab akibat yang tidak logis. Sebab akibat yang ajaib atau misterius. Di sini dicontohkan setelah disebutkan semua perilaku yang pernah dilakukan, pintu terbuka dengan sendirinya secara ajaib. Sedangkan mengembangkan resolusi dengan kejutan adalah dengan menyajikan peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ini pun terjadi secara ajaib. Nah, demikianlah pembahasan struktur teks cerita fantasi dan variasi pola pengembangan bagian-bagiannya. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.